Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan hasil penelitian yang berjudul Dampak Modernisasi Wilayah Pesisir terhadap Ketahanan Keluarga Nelayan di Desa Kohot, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Penelitian ini dilakukan oleh tim peneliti yang terdiri dari Lalu Solihin selaku Ketua Tim, Eha Hasni Wahdiani selaku anggota tim, dan Taryadi selaku anggota tim dan sekaligus mahasiswa pasca sarjana Universitas Nusa Bangsa. Penelitian ini dilatar belakangi oleh sebuah fenomena pembangunan yang mengalami paradoks, di mana pembangunan sering dilaksanakan, namun dampak-dampak dari pembangunan ini yang sering terabaikan, sehingga menjadi paradoks di dalam sebuah pembangunan. Modernisasi sering digambarkan sebagai tanda suatu kemajuan. Akan tetapi, bagaimana kalau kemajuan itu justru menghapus mata pencarian yang telah diwariskan secara turun-temurun? Inilah kisah nelayan Desa Kohot, Kabupaten Tangerang, yang kehidupannya berubah drastis akibat dari pembangunan kawasan PIK 2 yang dilaksanakan oleh PT Indah Kapuk 2 ini. Selama puluhan tahun, nelayan di Desa Kohot menggantungkan hidupnya pada hasil melaut dan hasil tambak. Dengan menggunakan jaring, bubu, dan peralatan sederhana, mereka mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dari hasil melaut dan tambak. Namun pembangunan yang dilaksanakan oleh PIK 2 untuk kawasan hunian, kawasan bisnis, dan infrastruktur modern telah mengubah wajah pesisir menjadi wajah yang lebih modern. Lahan tambak kemudian digusur, rumah-rumah direlokasi, akses ke laut ditutup, dan identitas nelayan mulai memudar. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan penting, yaitu bagaimana modernisasi mampu mempengaruhi ketahanan keluarga nelayan, kemudian apa dampaknya terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakat pesisir. Dan yang ketiga kemudian bagaimana strategi yang dibutuhkan agar mereka mampu bertahan hidup di tengah modernisasi wilayah pesisir ini. Dengan pendekatan mixed method, penelitian ini menggabungkan wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis statistik PLS-SEM. Selain itu, digunakan analisis livelihood frameworks untuk melihat bagaimana pembangunan bisa mempengaruhi 5 aspek atau 5 modal penghidupan masyarakat nelayan, yaitu modal alam, modal fisik, modal manusia, modal finansial, dan modal sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek ekonomi, apa yang dirasakan oleh masyarakat nelayan akibat adanya modernisasi ini? Pertama, tentunya kehilangan akses untuk melaut, kehilangan mata pencarian karena tempat mereka menambat perahu menjadi tertutup karena kawasan sudah dimiliki oleh pihak pengembang. Kemudian buruh-buruh tambak menjadi kehilangan pekerjaan karena tambak yang tadinya sebagai tempat mereka bekerja kini sudah ditutup dan siap dibangun menjadi kawasan huni dan pertokoan yang dilengkapi dengan infrastruktur modern. Dengan demikian, pendapatan harian mereka menjadi hilang, tidak ada lagi tempat mereka bekerja, sehingga kebutuhan hidup mereka menjadi hilang. Kemudian dari aspek ekologi, lingkungan pesisir ikut menjadi berubah. Reklamasi dan pembangunan yang merusak ekosistem tempat nelayan selama ini mencari ikan, yang menyebabkan
setiap perubahan lingkungan langsung berdampak pada keberlangsungan hidup keluarga. Kemudian yang ketiga, dampaknya terhadap sosial dan budaya masyarakat. Dengan adanya modernisasi wilayah pesisir ini telah berdampak terhadap adanya relokasi pemukiman masyarakat. Masyarakat yang tadinya tinggal di wilayah pesisir menjadi jauh dari pesisir. Tetangga yang dulu saling bantu dan saling tolong-menolong kini telah terpencar dan hidup di tempat mereka masing-masing. Sementara itu, budaya pesisir yang identik dengan laut, tambat perahu dan ritual-ritual nelayan mulai menghilang. Sedangkan dampaknya secara kelembagaan, kelompok nelayan dan lembaga-lembaga yang ada saat ini ternyata masih belum mampu untuk menyangga situasi ini. Koordinasi antar warga, pemerintah, dan pihak pengembang masih sangat jauh dari kondisi ideal. Kemudian dari hasil analisis statistik menunjukkan bahwa faktor ekonomi memiliki pengaruh yang negatif paling besar terhadap ketahanan keluarga nelayan. Begitu juga dengan faktor ekologi yang juga berpengaruh negatif dan cukup signifikan terhadap ketahanan keluarga nelayan ini. Faktor budaya dan sosial juga turut melemahkan ketahanan keluarga karena tidak ada lagi saling tolong-menolong, tidak ada lagi suasana yang sebelumnya dirasakan di tempat yang baru. Sementara itu, faktor kelembagaan memiliki pengaruh positif namun masih sangat lemah. Artinya bahwa ketahanan keluarga nelayan menurun karena ekonomi mereka menjadi runtuh, lingkungan yang berubah, jaringan sosial yang terpecah, dan lembaga pendukung yang masih belum kuat. Dengan demikian, untuk mempertahankan kelangsungan hidup daripada nelayan, penelitian ini merekomendasikan adanya penguatan ekonomi, baik itu melalui diversifikasi usaha atau dukungan permodalan, kemudian melalui perbaikan ekologi pesisir seperti rehabilitasi mangrove dan pengawasan reklamasi yang baik, kemudian penguatan dari aspek kelembagaan nelayan seperti koperasi, kelompok usaha, atau forum-forum nelayan yang bisa berkontribusi positif terhadap ketahanan keluarga nelayan ke depan. Selain itu, kebijakan relokasi juga perlu dilakukan secara adil yang berbasis pada aset produktif. Artinya jangan sampai masyarakat yang tadinya menikmati hidup dengan mudah dengan yang dekat dengan akses sumber daya, kini ditempatkan di tempat yang jauh dari sumber daya sehingga akan semakin mempersulit ekonomi dari masyarakat nelayan tersebut. Dan yang terakhir, program pelatihan dan keterampilan alternatif perlu dilakukan agar nelayan yang tadinya menggantungkan hidupnya dari laut kini memiliki keterampilan baru sebagai pekerja baru di sektor-sektor lain setelah dibekali oleh keterampilan baru tersebut. Nah, dengan demikian, modernisasi tidak seharusnya menghapus identitas dan penghidupan masyarakat pesisir. Nah, dengan kebijakan yang tepat, pembangunan bisa berjalan tanpa meminggirkan mereka yang selama ini menjaga atau hidupnya tergantung dari hasil laut secara turun-temurun. Dan Desa Kohot adalah pengingat bahwa kemajuan harus selalu menghadirkan keadilan. Nah, demikian hasil penelitian ini kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.